Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 5B Sistem Telekomunikasi akan mempresentasikan mengenai topik yang telah diberikan yaitu degradasi sinyal pada saluran transmisi atau feeder. Kelompok 10 beranggotakan 4 orang yaitu Ariana Pandu Aji, Aurel Putri Ramadhani, Silvi Zurfetunisa, dan juga Zihan Fitria. Yang pertama yaitu pendahuluan dan definisi masalah. Terdapat kasus yang telah diberikan kepada kelompok 10 yaitu sebuah sistem repeater GSM pada frekuensi 900 MHz mengalami kegagalan kinerja. Walaupun perangkat repeater terlihat berfungsi normal, sinyal keluar sangat lemah sehingga cakupan area tidak tercapai. Penyebab awal diduga bukan pada mesin repeater tetapi pada kabel feeder atau kabel koaksial yang menghubungkan antena dengan repeater. Selanjutnya kami sudah menetapkan parameter studi kasusnya yaitu frekuensi operasi, panjang kabel, tipe kabel, dan juga impedansi sistem yang tercantum pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu analisis matematis rugi-rugi saluran. Terdapat dua skenario. Yang skenario yang pertama adalah kabel RJ213, skenario yang kedua yaitu kabel LDF450A di mana skenario yang pertama yaitu terdapat L total sebesar 16,5 dB dan juga IRP sebesar 36,5 dBm. Sedangkan pada skenario yang kedua terdapat L total sebesar 3,84 dB dan juga terdapat IRP sebesar 49,16 dBm. Dapat disimpulkan bahwa skenario yang kedua adalah yang terbaik dari skenario yang pertama. Oke, mungkin langsung saja kita bahas ke grafik sinyal level diagram yang existing dan proposed, di mana untuk skenario yang menggunakan kabel RJ213 itu menggunakan di grafik yang berwarna merah, dan untuk skenario kabel LDF450A itu menggunakan yang warna hijau. Bisa dilihat pada feeder kabel N itu untuk penggunaan LDF4 itu noise-nya hanya 2,34 dB. Sedangkan untuk menggunakan kabel RJ213 itu drop-nya itu sampai 15 dB, di mana mempengaruhi final result. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang analisis impedansi dan VSWR. Sistem telekomunikasi harus memiliki impedansi 50 ohm pada antena kabel dan repeater agar sinyal mengalir lancar. Kabel RJ213 yang kualitasnya menurun atau kemasukan air dapat mengubah impedansi sehingga muncul VSWR yang tinggi yang menyebabkan sinyal memantul kembali ke repeater. Jika antena tidak tepat 50 ohm, diperlukan matching network untuk mengembalikan impedansi ke 50 ohm dan mencegah refleksi. Oke, lanjut, selanjutnya ini adalah rangkaian untuk solusi matching network. Bisa dilihat pada repeater output itu dengan source sebesar 50 ohm itu mengalir ke series atau melalui L1 untuk memblokir frekuensi tinggi yang kemudian mengalir ke shunt atau C1 yang untuk membuang noise ke ground. Dari C1 akan kembali dialirkan ke antena load untuk mendapatkan hasil non 50 ohm yang tidak mismatch. Oke, di sini juga kami memberikan solusi perbaikan dan juga kompensasi. Untuk solusi yang pertama yaitu dengan menggantikan kabel. Ganti kabel RJ213 dengan LD-F450A untuk menurunkan rugi daya dari 15 dB menjadi 2,34 dB, sehingga sinyal meningkat sekitar 10 kali lebih kuat. Lalu untuk solusi yang kedua dengan instalasi LNA atau TMA, pasang LNA atau TMA di dekat antena untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke dalam kabel panjang. Dengan sinyal yang sudah dikuatkan di atas tower, rugi kabel tidak lagi menjadi masalah dan sinyal yang tiba di repeater tetap kuat dan bersih. Lalu di sini juga kami membuat skema instalasi TMA pada sisi antena. Bisa dilihat di sini di dekat TMA kami memasang TMA atau LNA untuk memperkuat sinyal, lalu sinyal akan mengalir ke dalam kabel dan menuju ke dalam BTS. Yang selanjutnya kami juga menyertakan bukti pendukung validasi standar dan juga regulasi industri. Yang pertama itu ada standarisasi dari 3GPP yang menetapkan batas sensitivitas minimum untuk perangkat radio. Dengan rugi kabel 15 dB pada RJ213, maka sensitivitas sistem turun di bawah standar 3GPP, sehingga instalasi ini dinyatakan tidak layak untuk beroperasi. Yang kedua ada ETSI. Dari ETSI ini merekomendasikan penggunaan TMA untuk mengimbangi link budget saat rugi feeder terlalu besar. Solusi LNA dan juga TMA yang diusulkan sebelumnya telah sesuai dengan panduan ETSI tersebut. Yang terakhir ada juga standar dari instalasi industri untuk VSWR. Batas VSWR sendiri adalah maksimumnya 1,3 banding 1. Kabel RJ213 yang tidak matching sering menghasilkan VSWR lebih dari 1,5 banding 1, sehingga instalasi dikategorikan fail atau gagal. Dan untuk kesimpulannya, penggunaan kabel RJ213 adalah kesalahan serius karena atenuasinya sangat tinggi, sehingga melanggar batas efisiensi daya. Kondisi sistem juga tidak memenuhi standar sensitivitas 3GPP serta batas VSWR industri. Solusi yang direkomendasikan adalah mengganti kabel dengan LDF450A dan menambahkan LNA atau TMA di sisi antena untuk memastikan sistem kembali sesuai dengan standar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.